Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 4 April 2026. Kita merayakan malam Paskah, malam tirakatan, malam kebangkitan Tuhan. Simbol cahaya menjadi pengharapan bagi kita bahwa sang terang kini bersinar, bahwa Tuhan sungguh telah bangkit. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu Maria pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilauan-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari ya, ada pasutri yang mau berangkat untuk menjalani check up kesehatan karena diduga istrinya ini kanker payudara. Saya diminta untuk mendoakan, lalu saya berdoa dan memberikan sakramen pengurapan suci, sakramen perminyakan kepadanya. Lalu istrinya ini bercerita kepada saya melalui pengalaman sakitnya luar biasa. Ia novena jam 10 malam. Tetapi ia tidak pernah menyangka suaminya dengan tekun bangun jam 3 subuh untuk berdoa, novena, memohon kesembuhan bagi istrinya. Salut sekali, keluarga ini istimewa, senantiasa membina relasinya dengan Tuhan, berpengharapan selalu dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, syukur kepada Allah, saya dikabarkan bahwa ternyata betul ada benjolan, tetapi itu bukan kanker, hanya didiagnosa takutnya itu kanker saja. Luar biasa, puji Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perempuan-perempuan yang pagi-pagi benar, subuh-subuh datang ke makam Yesus untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah.
Namun didapati oleh mereka bahwa batu penutup kubur telah terguling. Dan mereka tidak menemukan jenazah Yesus. Mereka mengira bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Namun berdiri di hadapan mereka 2 orang pemuda berpakaian putih berkilauan. Pemuda itu berkata, "Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini." Yesus sudah bangkit. Inilah inti pewartaan malam Paskah. Malam ini adalah malam tirakatan Yesus yang beralih dari kematian menuju kehidupan. Perayaan malam ini adalah perayaan cinta Tuhan. Bahwa nubuat Allah akan keselamatan sungguh digenapi melalui peristiwa wafat dan kebangkitan Tuhan. Dan cinta Tuhan bukan hanya kata-kata atau janji saja, namun sungguh Ia genapi apa yang Ia janjikan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kubur telah kosong bukan artinya jenazah Yesus dicuri. Misteri kubur kosong menunjukkan bahwa Kristus telah bangkit. Untuk itu kita pun diajak untuk mengosongkan diri kita dengan cara menguburkan segala dosa-dosa dan kemanusiaan lama kita, habitus lama kita, untuk bangkit bersama dengan Kristus, menata hidup lebih baik yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Selamat merayakan Pesta Paskah. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.